Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3, Prodi Vocational Design Fashion, akan melakukan presentasi dengan judul Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Tetapi sebelum itu, izinkan saya menyebut anggota kelompok 3, yaitu Jisi Karlina Bule, kedua ada Adis Adidisdo, selanjutnya ada Dede Wulan, keempat ada Mas Hasbi Leni, ada Maizaro, terus ada Nindi, Nofrin, Nova, Raka, Yubertus, dan Yunika. Selanjutnya kita masuk pada pembuka. Mengapa pendidikan Pancasila itu penting? Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata kuliah wajib dan jenjang sekolah dasar hingga sekolah tinggi. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia harus dipelajari dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila mengandung berbagai nilai-nilai dan perlu kita ketahui, salah satunya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia tidak hanya menjadi pedoman hidup bermasyarakat, tetapi juga fondasi utama dalam membentuk visi dan sikap ilmuwan Indonesia, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan yang berlandaskan nilai-nilai luhur, kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Kemudian kita masuk pada arti ciri ilmu, yaitu oleh Adis. Ilmu merupakan salah satu dari pengetahuan manusia. Untuk bisa menghargai ilmu sebagaimana mestinya, sesungguhnya kita harus mengerti apakah hakikat ilmu itu sebenarnya. Seperti kata peribahasa Prancis, mengerti berarti memanfaatkan segalanya. Maka pengertian yang mendalam terhadap hakikat ilmu bukan saja mengikatkan apresiasi kita terhadap ilmu, namun juga membuka mata kita terhadap berbagai kekurangannya. Atau menurut beberapa ahli sendiri seperti ilmu seperti ahli sendiri ilmu seperti Thomas Kuhn, ilmu adalah suatu himpunan kegiatan yang dapat menghasilkan banyak penemuan baru, baik berupa penolakan maupun pengembangan ilmu. Menurut Ralph Roth dan Ernst van den Hang, ilmu adalah suatu yang bersifat empiris, rasionalitas umum, dan sistematik, dan keempatnya harus ada secara serentak. Ciri-ciri ilmu sendiri ada banyak. Salah akan saya sebutkan tiganya. Pertama, empiris, yaitu ilmu yang didasarkan pada pengalaman dan observasi langsung terhadap fenomena yang dapat diamati. Sistematis, yaitu pengetahuan ilmiah disusun dalam suatu sistem yang teratur saling berhubungan. Objektif adalah penelitian ilmiah dituntut untuk menyajikan fakta dan data apa adanya tanpa dipengaruhi oleh kepentingan atau preferensi pribadi. 4. Analisa adalah menguraikan suatu fenomena atau masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk dipelajari secara mendalam. Verifikatif merupakan teori atau hipotesis ilmiah harus dapat diverifikasi melalui pengamatan, eksperimen atau metode ilmiah lainnya. Universal adalah prinsip-prinsip dan hukum-hukum ilmiah yang berlaku secara umum tanpa batasan geografis dan budaya. Progresif yang berarti bahwa itu terus terang berkembang dan memperbarui diri sendiri. Baru, kemudian pembahasan mengenai pilar penyangga eksistensi ilmu oleh Junika. Dipersilakan. Pilar penyangga eksistensi ilmu. Yang pertama, pilar ontologi. Selalu menyangkut problematika tentang keberadaan eksistensi. Ontologi merupakan ilmu pengetahuan dan ajaran tentang keberadaan. Yang kedua, pilar epistemologi. Selalu menyangkut problematika tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, dan cara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran, proses, sarana, dasar-dasar kebenaran, dan sistem prosedur dan strategi. 3. Pilar askiosologi selalu berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai etis, moral, religius dalam setiap penemuan, penerapan, atau pengembangan ilmu. Kemudian kita masuk pada pembahasan problematika etika ilmu oleh Nofrin. Dipersilakan.
Problematika etika ilmu adalah masalah atau dilema yang timbul ketika melakukan penelitian ilmiah yang dapat berdampak pada integritas, moralitas, dan tanggung jawab penelitian. Nah, contoh problematika ilmiah antara lain, yang pertama, penelitian pada manusia. Penggunaan subjek manusia dapat dalam penelitian tanpa persetujuan atau dengan risiko yang tidak proporsional. Yang kedua, penipuan data atau memalsukan atau memanipulasi data penelitian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang ketiga, plagiarisme atau mengambil karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang tepat. Yang keempat, konflik kepentingan atau penelitian memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Yang kelima, penggunaan hewan penelitian atau penggunaan hewan dalam penelitian yang tidak perlu atau dengan cara yang tidak memadai. Baik, kemudian kita masuk pada pembahasan visi ilmu dan sikap ilmuwan Indonesia oleh Hasbi. Dipersilakan. Visi dan sikap ilmuwan Indonesia. Visi dalam Pancasila merujuk pada pandangan jauh ke depan atau cita-cita ideal bangsa Indonesia yang tertuang dalam 5 sila dasar yang menjadi arah tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab, berlandaskan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial. Visi ini bukan cuma teori, tapi panduan praktis buat kehidupan berbangsa, termasuk pengembangan ilmu pengetahuan yang selaras dengan nilai-nilai luhur. Sikap dalam Pancasila adalah perilaku atau attitude sehari-hari yang mencerminkan penerapan 5 sila sebagai panduan hidup, seperti bertakwa kepada Tuhan, menghormati sesama manusia, menjaga persatuan, musyawarah mufakat, dan berusaha untuk keadilan sosial. Ini membuat kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan harmonis. Baik, kita masuk pada pembahasan Pancasila dalam pengembangan ilmu dan teknologi, yaitu Nova, dipersilakan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan fondasi nilai-nilai yang memandu berbagai aspek kehidupan, termasuk strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai kerangka etika dan filosofis untuk memastikan bahwa kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi tidak hanya berfokus pada inovasi teknis, tetapi juga pada kesejahteraan manusia, persatuan, dan keadilan sosial. Strategi pengembangan iptek di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Iptek, sering mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila untuk menghindari resiko negatif seperti merusak sosial dan eksploitasi sumber daya. Baik, kita masuk pada pembahasan aktualisasi nilai Pancasila oleh Leni. Dipersilakan. Aktual nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Aktualisasi nilai Pancasila adalah proses menjadikan nilai-nilai Pancasila hidup, nyata, dan diamalkan dalam tindakan, sikap, serta keputusan kita sebagai individu, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Tujuan aktualisasi Pancasila. Yang pertama, meneguhkan jati diri bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia tetap memiliki karakter dan kepribadian yang berdasarkan Pancasila. Yang kedua, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, karena Pancasila menjadi dasar persatuan di tengah perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Tiga, menjadi pedoman dalam bertindak dan mengambil keputusan. Semua kebijakan dan perilaku warga negara diharapkan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Bentuk-bentuk aktualisasi nilai Pancasila. Berikut contoh penerapan setiap sila dalam kehidupan berbangsa.
1. Ketuhanan yang Maha Esa. Menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menolong sesama tanpa memandang perbedaan. 3. Persatuan Indonesia. Mencintai tanah air dan budaya sendiri. Menolak sikap provokatif atau ujaran kebencian yang memecah belah bangsa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Menghormati hasil keputusan bersama. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap adil dan segala hal, mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Baik, terakhir Pancasila kesimpulan oleh sebagai Rizda. dasar Terakhir kesimpulan oleh Rizda, dipersilakan. Mbak, tolong di-unmute. Kesimpulan dari materi ini adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan fondasi nilai-nilai yang memandu berbagai aspek kehidupan, termasuk strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai kerangka etika dan filosofi untuk memastikan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK tidak hanya berfokus pada inovasi teknis, tetapi juga pada kesejahteraan manusia, persatuan, dan keadilan sosial. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila berarti menghidupkan semangat Pancasila dalam tindakan nyata dalam keluarga, sekolah, tempat kerja, dan kehidupan berbangsa atas tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Semoga berguna bagi kita semua. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Jessica pamit menutup presentasi ini. Terima kasih. Baik.